Dua kota ini sama-sama pernah kena bencana nuklir, tapi yang satu jadi kayak kota mati, sedangkan yang satu malah bangkit lagi. Jadi, kenapa alasannya Hiroshima nggak jadi kota mati kayak Chernobyl? Ya, simpelnya emang karena ledakannya itu ternyata beda. Jadi bom atom di Hiroshima itu meledak dari tempat tinggi dan semua materialnya itu meledak tanpa sisa, ngancurin seluruh kota. Sedangkan kalau di Chernobyl, PLTN-nya bocor dan nggak semua bahan bakarnya meledak. Jadi banyak banget zat radioaktif yang tersebar. Nah, inilah yang bikin ngeri. Zat-zat ini bisa ngeluarin energi yang namanya adalah radiasi nuklir. Mereka bisa ngerusak sel dan nyebabin kanker. Maka dari itu, ada ilmuwan yang bilang kalau area di sekitar ledakan bahkan baru aman ditinggalin setelah ribuan tahun. Belum lagi jumlah bahan bakar PLTN Chernobyl yang meledak ribuan kali lebih banyak dibanding bahan peledak bom atom Hiroshima. Oke, terus apa lagi yang bisa terjadi? Jadi selain karena radiasi nuklir yang lebih rendah, Hiroshima bisa bangkit lagi karena perusahaan-perusahaan sat-sat bertindak buat mulihin kota pasca ledakan bom. Misalnya kayak perusahaan ini yang sehari setelah bom meledak langsung bikin koneksi listrik. Dalam 3 bulan seluruh listrik di kota udah pulih lagi. Ada juga perusahaan ini yang bantu mulihin transportasi di sana. Terus pemerintah Hiroshima juga bikin peraturan khusus dan ngasih bantuan keuangan buat ngebangun lagi kota ini jadi bisa kayak sekarang. Tentunya ini beda sama pemerintah Rusia yang dianggap nggak mampu nanganin bencana di Chernobyl dengan baik. Sebelum tingkat radiasi yang tinggi kedeteksi sampai negara lain, mereka itu nggak mau ngakuin adanya bencana ini. Bahkan warga Rusia sendiri baru dikasih tahu soal bencana ini 36 jam setelah ledakan terjadi. Terus barulah warga di kota sekitar akhirnya dievakuasi. Selain itu bencana ini juga mengubah pandangan Presiden Rusia saat itu soal tenaga nuklir. Nah, apa yang pernah kejadian di Chernobyl ini jadi salah satu faktor yang bikin banyak banget orang ngeri sama PLTN. Tapi apakah benar tenaga nuklir sebahaya itu? Kilanya, data yang udah ada sebenarnya nunjukin kalau PLTN itu bukan sumber energi yang paling mematikan. Nyatanya energi batu bara itu 1000 kali lebih mematikan dibandingkan energi nuklir. Tapi di sisi lain, ada juga penelitian yang ngeprediksi kalau dalam 10 tahun ke depan ada kemungkinan bakal ada satu PLTN yang meledak. Sebenarnya sekarang banyak peneliti di dunia yang lagi ngembangin cara baru buat dapetin energi dari nuklir, lewat reaksi fusi atau penyatuan inti atom, yang katanya lebih aman karena radiasi nuklir yang dihasilin lebih kecil. Jadi setelah tahu ini semua, kira-kira gimana menurut kalian? Apakah PLTN adalah jawaban buat krisis energi yang dialami dunia saat ini? Dan seperti biasa, terima kasih.